untuk melangkah menikah gitu dengan pasangan kita, yang utama adalah tentunya adalah mental dulu dong. Oh, mental ya. Ya, karena itu adalah fondasi Bukan untuk duit dulu ya. Ya, itu salah satunya juga nanti. Mental Oke. dulu ya. Kak Aa Jaya, terima kasih udah datang ke podcastnya Cika. Oke. Senang banget bisa Senang banget datang ya. ke sini. Mendadak loh, aku tadi Iya, malam mendadak cuma dangdut nelfon, ya. tiba-tiba ini langsung jadi. Iya. Aa mau nanya Apa dong, nih? Apa tuh? Aa itu udah menggelutin dunia IO itu udah berapa lama? IOE. Sebenarnya basically awalnya saya tuh MC. Aku MC, di MC dulu gitu ya kan. Berarti bisa dong nanti kalau Cika mau kawin Apapun gitu. boleh di MC. Iya, iya. Kelihatan ya. Ya, boleh ya. Di endorse ya. Iya. Terus? Awalnya nge-MC kan. Setelah MC, tadinya MC event, kemudian lebih ngambil speciality-nya ya kan, ke wedding. Nah, dari situ baru kepikiran tuh, kenapa aku nggak bikin WO juga gitu kan, wedding organizer. Tapi gitu. basically sebenarnya kalau secara pengalaman mengerjakan persiapan wedding ya, itu tuh dari aku kecil ya. Oh, dari kecil? Bukan, aku kecil tuh kan saudaraku, kakak-kakakku tuh cewek-cewek tuh. Di married tuh aku yang selalu organize. Itu yang kan dulu kan belum ada WO ya. Emberan. Dulu belum WO ya, sistemnya panitia keluarga gitu ya kan. Nah, aku yang selalu nge-organize semua dari A to Z-nya. Dari situ aku pikir itu lumayan juga sebagai modal basic dong untuk bisa secara profesional membentuk WO kan. Kebetulan juga MC juga di wedding akhirnya gitu. Kalau misalkan dalam hitungan waktu sih sebenarnya 18 tahun deh. 18 tahun? Kayaknya udah Jangan salah. anak. Gue juga. Kalau ada anak dia udah mau kuliah ya. Iya bener. Oh, sama dong. Aku Cika juga main sepatu sebenarnya dari tahun 2000. Jadi udah. Nah kan sama kan nggak kerasa kan? Nggak kerasa ya. Iya, emang Tiba-tiba nggak uban aja ya. Kerasa tiba-tiba dipanggil om gitu ya. Bukan kakak lagi. Nggak mau. Kakak. Enggak ada yang panggil tante enggak? Nggak mau lihat. Siapa tante gitu ya? Kakak tetep atau nggak dede. lah. Jadi Oke, siap. dari situ. Yes. Terus kenapa namanya by the way dia tuh IO-nya namanya Optimal. Yes. Kenapa namanya Optimal? Oke. Kalau Optima itu sebenarnya dari utamanya adalah kita selalu mengerjakan sesuatu itu dengan optimal. Oh, oke. Ya kan? Optimal kan, semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ya kan? Terus kemudian di sisi lain adalah untuk kita selalu optimis untuk mengerjakan bisnis ini gitu. Jaya. Yes. Bukan prediksi jaya bukan. Yel-yelnya masuk ya. Jaya. Harusnya gitu dong. Optimal jaya gitu. Langkah Jaya. Kan namanya Jaya. Jadi harusnya mungkin mulai depan nanti kalau misalnya udah mau mulai gitu ya. Nanti briefing sama anak buah. Optimal Jaya gitu. Bukan ya. sukses lagi ya. Bukan. Langsung Jaya. Kan namanya foundernya Jaya. Ya kan. Idenya bisa diterima, gue terima. Nanti gue masukin ya. Nanti dimasukin ya. Semangat semuanya yang Jaya. Nggak 17 Agustusan tuh kayaknya. Ya udah. Oke, yes. Jadi Optimal itu tahun berapa mulai itu? Optima ya. Optima. Berarti ya kurang lebih. Sebenarnya pertamanya namanya aku karakter. Karakter? Iya, karakter. Kok bisa karakter? Karakter tuh karena gini, aku suka aja dengan nama karakter gitu kan. Suka. Karakter wedding organizer gitu kan. Tahun? Ser gitu kan. Gitu. Tahun berapa? Itu ya tahun Jangan berapa sebutin ya? tahun 18 tahun yang laluan gitu Kelihatan ya. nanti tuanya ya udah nggak usah. Aku awalnya di Bandung sebelum ke awalnya Jakarta. Setelah mendirikan di Bandung, lumayan tuh berkembang, bagus, alhamdulillah ya. Dan sampai menelurkan banyak juga telur. Dia bisa nelur loh. Bukan beranak lagi, telur sejenis unggas kayaknya ya. Terus? Oke. Jadi dari situ menelurkan, jangan menelurkan ya. Apa sih Berdirilah bahasanya? gitu Apa? kan. Berdiri. Bukan berdiri. Apa istilahnya? Jadi dari
partner aku yang biasa bareng sama aku sampai dia bisa udah bikin WO baru. Dan alhamdulillah mereka juga jalan dengan baiknya. Ya itu kan seperti apa ya? Mencetak kali ya, mencetak WO yang lain. Ya. Udah kayak ini ya, Indonesia mencari bakat gitu ya. Nah, kan 18 tahun kebayang dong ya kan udah berapa yang ikut saya, terus ikut aku, terus kemudian dia ngebentuk juga dan mereka eksis juga ya. Itu sih buat aku berkat juga ya, berkah juga buat semua ya. Oh bagus gitu. dong. Nah maksudnya dari kenapa dari yang tadi yang awal namanya karakter menjadi Optima. Itu kenapa? Disclaimer-nya, tiba-tiba ganti kayaknya lebih cuan Optima. Enggak sih sebenarnya dari mulai di Bandung karakter, akhirnya ke Jakarta, aku udah langsung ganti nama. Oh langsung gitu. Optima. Kayaknya pengen lebih optimis aja gitu sih kan. Optima, jaya ya. Kan kalau misalkan gini masalahnya kita kan kadang kalau yang namanya bisnis kan ada up and down ya. Iya. Ya kan ada masanya boring. Nah setelah karakter sekian lama, aku merintis mulai ke Jakarta dan setelah itu akhirnya ya udah dengan nama baru kan istilahnya dengan semangat baru ya kan. Iya, betul. Oh, berharap gitu. Dengan harapan baru, optimism yang baru gitu ya. Opportunity yang baru ya kan. Jadi bukan hanya IO untuk wedding dong, bisa untuk ulang tahun, event gitu. Iya pasti. Ya, kemarin basically secara organizing kan kita sama aja sih sebenarnya kan. Oh iya. Iya. Walaupun secara approaching sama klien akan beda antara kita pegang event dengan pegang wedding ya kan. Kalau wedding lebih personal ya kan, karena dengan langsung sama calon dengan klien itu dengan si calon pengantin, orang tua, personal lah touchingnya ya kan. Kalau misalkan event lebih ke corporate ya kan, itu lebih ke formal banget ya. Formal banget ya yang betul. Kepada ibu ini silakan naik ke atas gitu ya. Beda lah pendekatannya gitu ya. Oh jadi kalau misalnya kayak gitu, misalnya nih Cika nih. Oke. Kan ceritanya mau merit lah. Iya, amin. Tahun kapan tuh? Harinya? Harinya kalau nggak dari Senin sampai Jumat lah. Jadi ya. Karena kalau weekend temen-temen kagak datang ya. Secara temennya semua adalah vendor wedding. Nah misalnya kalau Cika itu yang misalnya aku cuma mau kasih gambaran aja ke audiensnya Cika. Kan biasanya kan Cika jualan untuk wedding nih. Jadi pengen tahu kadang-kadang kalau misalnya aku sebagai calon pengantin, pertama itu harus cari IO dulu kah? Atau harus dulu kah? Atau harus cari baju dulu kah? Atau apa gitu? Yang pertama adalah cari pasangan dulu. Lisna, pasangan gue mana? Beliin dong Lisna. Di Shopee. Di Shopee ya. Online ya sekarang ya sistemnya. Iya, Shopee kan apa aja ada. Oke. Joking ya. Seriusnya adalah sebenarnya kalau untuk kita melangkah ke langkah yang seperti itu ya, pernikahan ya kan. Yang kalau sebenarnya modal utama adalah setelah kita menentukan untuk menikah gitu dengan pasangan kita, yang utama adalah tentunya adalah mental dulu dong. Oh mental ya. Karena itu adalah fondasi bukan untuk duit dulu ya. Ya itu salah satunya juga nanti. Mental dulu ya. Mental karena kan dari fase kehidupan yang baru ya kan, memasuki fase kehidupan yang baru dari yang single jadi ke mempunyai pasangan itu kan itu perlu perubahan dan juga perlu responsibility atau tanggung jawab yang lain ya kan. Betul nggak? Betul. Itu tuh modal banget karena dengan apa namanya mental yang udah bagus gitu ya untuk kita mempersiapkan acara pernikahan itu akan lebih smooth lah acaranya gitu. Oke, kemudian ya seperti yang tadi disampaikan, sorry. Finance ya, duit ya. Berkaitan tapi karena apa? Tapi nggak juga dong, kalau misalnya duitnya secukupnya juga bisa kan. Ya intinya gini, finance itu kan tidak harus besar. Iya. Tergantung dengan budgeting kemampuan kita ya kan. Betul. Tidak harus berlebihan, tidak juga apa namanya kadang gini kalau pernikahan secara culture dan secara kita kan, ya emang secara umumnya, bukan secara umumnya, poin utamanya pernikahan adalah inginnya sekali seumur hidup. Momen itu yang harus dipegang kan, untuk supaya menjadi momen yang sangat berkesan, ya kan, tidak akan terlupakan. Nah itu kan intinya. Nah kadang kan secara culture juga kita, kalau pernikahan ini kan bukan hanya kalau kita ya, di kita ya, bukan hanya 2 person ya pernikahannya ya, bukan 2 personal. Banyak ya. Ya,
Dua keluarga. Ya, dua keluarga. Kalau di Indonesia kebetulan kebanyakan pasti dua keluarga. Iya kan? Terikatnya adalah pengikatan antara dua keluarga gitu kan. Nah, dari dua orang aja dengan pemikiran yang sudah beda pasti dong. Kedua calon mempelai kan, to bride and to be groom-nya udah beda kan. Pemikirannya, idenya, keinginannya udah beda. Tambah lagi dengan yang lainnya, orang tuanya, tambah lagi dengan keluarga besarnya. Itu mereka kadang suka involve. Emang itu mungkin bentuk adalah keperhatian dari keluarga ya kan. Enggak yang udah bodo amat lu mau kawin ya udah urus sendiri, nggak gitu juga kali kan. Itu mungkin secara positifnya kayak gitu ya. Tapi memang secara kita menjalaninya memang itu adalah kadang adalah kami nih ya WO ya yang akan menjadi mediator atau menengahi dari semua keinginan. Betul. Benar banget. Ya kan? Itu poin paling penting di saat IO lah, EO inilah, IO apa EO sih? WO dong WO kalau ya, wedding. WO ya. Kalau WO itu memang paling penting tuh untuk menjembatani dua pemahaman atau ide biar mengakomodir semua keinginan secara kalian jadi tameng juga sebenarnya sih. Jadi tameng. Tolong dong ngomongin sama nah itu dia mereka pengalaman jadi juga berarti karena keinginan pakai WO berbeda ya. kalau disampaikan secara langsung kadang sensitif bener gak? Kadang jadi malah emosi sensitif ya kan. Iya benar juga. Kalau ada WO kami ya akhirnya jadi mediator lah ya untuk menjembatani. Bisa kasih solusi. Ya, jadi misalnya solusi juga kan dari pihak ketiga mungkin lebih subjektif ya. Oh iya benar. Bener kan? Jadi berarti WO itu penting banget ya ternyata ya. Aku juga baru tahu ya ternyata setelah ya. itu budget tadi kemudian ke WO pemilihan WO. Nah mungkin kalau bicara WO selama ini kita jalani itu yang penting juga kita kalau memungkinkan menemukan satu WO yang memang dari awal sudah klik, sudah ada chemistry ya kan. Karena kan kita selama persiapan itu intens ya. Segala hal ya boleh dibilang secara formalnya kalau misalkan secara meeting paling juga harusnya sih formal meeting 3 kali gitu ya. Secara misalkan dalam ketentuan kontrak ya. Tapi secara keep contact untuk semua persiapan boleh dibilang ya kita open discuss untuk for every time gitu loh. Gitu ya. Iya, sampai jam 12 bun. Jadi maksud aku gini loh, kalau aku sebagai calon pengantin aku mau pakai WO jadi aku pertama kali pokoknya udah nentuin tanggal segala macam. Terus biasanya aku serahin gitu aja atau gimana? Enggak dong. Pasti sebenarnya utamanya adalah keinginan dulu dari yang sudah disepakati, betul ya. Jika misalnya semua pasti punya wedding dream dong, ya kan? Keinginannya seperti apa sih? Misalnya aku pengen kata Lisna nih, Lisna tuh kan pengennya weddingnya itu adat Sunda katanya. Adat Sunda. Jadi secara ini konsep adalah tradisional. Kalau konsep kan bicaranya ada yang internasional, ada yang nasional, ada yang tradisional, internasional, dan nasional, ya kan? Kalau internasional kan kita mengacu ke barat ya, secara Western. Kemudian kalau internasional, tradisional seperti yang tadi, ada Lisna unsurnya. Lisna kan misalnya Lisna nih, dia punya itu kan dia pengen Sunda, misalnya katanya akadnya. Nah, itu memang kalau awal. Kalau resepsinya si Lisna, calon lu apa namanya? Sunda juga, sama-sama Sundanya. Sama-sama Sunda. Kalau misalnya tiba-tiba bukan Sunda, itu gimana tuh, Nah, itu mungkin biasanya akhirnya kesepakatan ya. Kesepakatan aja ya. Mungkin bisa juga kayak gini misalkan. Ini secara konsep ya. Setelah menentukan WO, kita kan akan discuss ya seperti apa pengennya. Kalau misalkan dengan konsep tradisional, WO juga ada membantu ini nggak sih? Misalnya ke KUA gitu-gitu. Iya dong. Itu bagian dari kelengkapan untuk pernikahan. Itu nanti kita ada part-partnya, betul. Ya? Yang pertama kita harus menentukan dulu seperti apa keinginannya. Seperti tadi misalkan pengennya di sana kan ada tradisionalnya ya. Tradisionalnya adalah secara Sunda misalkan ya kan. Kalau misalkan pasangannya bukan Sunda, kita juga harus bisa memahami supaya mereka juga keakomodir ya tradisinya. Misalkan akad nikahnya misalkan secara tradisional Sunda. Kemudian resepsinya secara tradisional misalkan apa? Dari mana?
pasangannya? Betawi kah? Betawi lah Minang? misalnya Betawi misalnya Betawi, gitu ya. oh Nah gitu. itu perpaduan kan, dua momen atau dua event yang beda kayak gitu. Nah kalau misalkan secara internasional udah ketahuan lah seperti apa ya kan. Secara internasional. Kalau misalnya kayak Risna gitu nanti, misalnya nih, aku punya, misalnya kan kalau misalnya yang ada uang, ada budget kan lebih gampang ya. Yes, kita mau dia, mengalokasikan semuanya. dia mau akadnya Sunda kek, nanti resepsinya Jawa kek, Iya, terus apapun tiba-tiba oke, bisa, ya. semuanya bisa. Kalau seandainya punya budget yang minim, terbatas itu gimana tuh? Ya, pada dasarnya kan semua kita bisa alokasikan sesuaikan dengan budget. Karena kan dari vendor juga, dari mulai venue, vendor pendukung itu semua kan ada yang boleh biasa bilang ada kasih ini nggak sih, referensi nggak sih? Pasti. Misalnya, berarti kalau kita mau nikah, sebenarnya yang harus ditentuin awal itu WO dulu ya? Sebenarnya baiknya WO, karena setelah menentukan WO kita kan bisa jadi kasih banyak referensi advice, ya. Tuh, ingat rekomendasi. jangan sibuk udah habis tanggal, jangan sibuk gedung ya kan. Cari WO dulu. Nah, itu bener dia, nggak? bener. WO dulu, jadi nanti Karena WO bisa kasih referensi ya, gedung A, B, C, D, C. Nah gitu. Kalau gedung kan venue ya, berkaitan dengan jumlah tamu yang diundang berapa. Mau Kalau Cika mau indoor, 1 juta orang tuh di mana? Oh my god. GBK muat gak ya? GBK. GBK. Lari pagi langsung acara resepsi gue rasa dah. GBK 3 kali gitu kan, 1 juta ya. Kayaknya 5 sesi deh, bukan 3 sesi. Nyalahin presiden ya. Atau Aurel aja nggak kesampaian di GBK. Secara Cika pengennya Iya, Cika ya. Sebenarnya namanya harapan dan cita-cita kan boleh dong setinggi-tingginya ya kan. 1 juta siapa yang mau datang ya katanya. Oh gitu. Oke gitu, venue memang penting ya. Tapi mungkin baiknya setelah WO nanti kan WO juga ikut membantu. Disesuaikan dengan jumlah tamu undangan, ya kan. Kalau misalnya nih, sebaiknya kalau yang pengalaman AA tuh kalau misalnya ada kan 2 keluarga yang ribet nih, gimana untuk menyatukannya tuh A? Oke. Sebenarnya nyatu-nyatuinnya gimana tuh? Iya. Kalau ada tiba-tiba pernah nggak pengalaman AA aja? Bukan Tiba-tiba, pernah lagi. Aduh curhat ya Mama Dede. Ini bukan podcast langka, curhat Cika ya. Sebenarnya pada dasarnya memang kan karena selama persiapan pasti ada hal-hal yang dinamika seperti itu ya kan. Pendapat yang berbeda gitu ya kan. Intinya kalau kita tuh sebenarnya harus bisa mengakomodir juga, memberikan juga masukan ya kan. Misalkan yang satu pihak menginginkan seperti ini, oke kita akomodir. Satu pihak menginginkan yang lainnya, kita akomodir juga. Tapi kita berusaha untuk sebijak mungkin untuk bisa cari tengahnya seperti apa sih. Posisi yang sekiranya mereka semuanya tuh happy, bisa menerima dengan argumen kita, alasan kita seperti apa. Sebenarnya satu aja sih, kalau dari pembicaraan tadi Cika cuma satu tip kepada orang tua calon pengantin ya kan. Mohon maaf kalau bisa cuman ikut aja ya kan, ikut aja, bener nggak? Ikut aja tema pokoknya pengantin yang penting tuh sebenarnya kan yang menikah itu kan calon wedding pengantin, dream dari calon pengantin misalnya Cika nih kan, aku pengen pakai misalnya tiba-tiba gaun yang tinggi 15 meter gitu, ya ikut laksanakanlah gitu ya, sesuai dengan cita-citanya ya kan. Orang tua cuma ikutin. Iya benar. Tapi di Indonesia agak susah ya, karena culture ya, banyak kultur ya, budaya yang kita kan beda ya, harus dihormati. Misalnya harus Sunda harus gimana. Nah, itu pokoknya yang pakem-pakem itulah diituin. Mengakomodir juga ya, emang pasti juga orang tua di sini juga ingin juga ikut berperan serta untuk persiapan dan juga pelaksanaan. Karena apa? Kan boleh dibilang kalau di kita ya, selain intimate wedding yang memang cuman orang-orang terdekat, sebenarnya kita juga adalah wedding yang big event wedding. Boleh bilang 1.000 ke atas tuh. Kita bayang dong. Boleh dibilang nih kedua mempelai itu kadang nggak kenal juga siapa aja. Lebih banyaknya adalah rekanan dan juga tamu-tamu dari orang tua. Bener kan? Jadi kalau di Indonesia itu emang pernikahan keluarga besar. Yes. Kadang-kadang susah juga karena nanti kalau
dulu misalnya orang tua udah si A pernah undang ibu kita, tiba-tiba nggak datang lagi, nggak undang kita nggak enak. Gitu-gitu biasanya bener. Jadi kalau misalnya sekarang kan waktu pandemi kan mungkin lebih banyak yang intimate. Wedding, sekarang udah semenjak nggak COVID udah mulai yang 1.000. Oke. Sebenarnya sekarang memang masa transisi ya. Tapi kalau aku lihat tuh sebenarnya ada kecenderungannya setelah pandemi ini ada satu tren baru. Satu tren baru di mana mungkin setelah pandemi yang sekitar 3 tahun kemarin kita melaksanakan secara intimate dan mereka akhirnya berpikir oke aja kok ternyata intimate itu untuk dilaksanakan gitu ya. Yang diundang pun adalah orang-orang terdekat. Dengan mindset seperti itu akhirnya sekarang terbentuk bahwa kayaknya ya udahlah kenapa harus melaksanakan sesuatu yang besar yang mungkin akhirnya akan over budget gitu ya kan. Sementara yang enaknya sih intimate dengan yang diundang adalah orang-orang terdekat ya kan, keluarga terdekat. Itu mungkin adalah mindset baru dari masalah pandemi kemarin ya kan. Tapi masih ada juga sih kan. Ada akhirnya yang tetap lebih ribet gak sih kalau urus yang sampai 1.000, 2.000 undangan atau nggak sama aja? Sama aja sih sebenarnya pada sama ya. Karena kan semua kan ada pembagian tugas dari kita ya untuk handle secara tamu, untuk handle secara VIP dan itu semua sudah sesuaikan dengan jumlah kita dan juga jumlah tamu yang di-invite gitu kan. Berarti itu Bang. Itu sebenarnya nggak ada masalah pada dasarnya kan, sama aja sih. Gitu. Pokoknya lebih sering inilah. Pokoknya kalau udah mau nikah ya, pokoknya WO dulu deh, bener. Dan karena pilihnya adalah pilihlah Optima. Jaya. Jualan bener ya. Jualan tetap ya. Oke. Gitu ya. Setelah tadi venue ya. Venue juga penting. Venue juga karena venue kan sebenarnya kan tergantung jadi keinginan dari si calon mempelai ini pengennya konsepnya seperti apa. Kemudian kalau indoor misalnya outdoor kayak Cika pengennya di mana tuh? Di pantai. Enggak di mana panasnya. Kelihatan dia cakep tapi panas ya, say. Biar make up ya sayang ya. Aku mau di salju, Oh my god. Overcoat dong ya bajunya. Gak ada kan? Enggak ada. Pokoknya Enggak, kalau gue gini, pengennya di dalam ruangan yang tapi ada salju-saljunya gitu. Oh lucu, itu efek dong ya. Ala-ala Europe gitu ya kesannya. Kesannya Europe, kayak pernah ke Europe aja ya gue. Oke. Terus selain venue apa lagi dong? Venue kan menentukan dari kapasitas ya, jumlah tamu undangan berapa yang pengen diundang. Kemudian kita akan suggest yang sesuai dengan tamu undangannya, ini kayaknya baiknya indoor atau outdoor ya kan. Ada hotel, ada gedung ya kan. Atau mungkin cukup di resto juga bisa gitu kan. Ada juga. Tapi emang bener sih ya, kalian kan udah sering mengadakan di mana berarti lebih tahu ya kamu maunya. Memang harus WO dulu deh kalau kayak gitu ya. Ya. Bener nggak? Pakai Optima. Iya, Optima. Jaya. Udah dong iklan dulu deh. Tidak sia-sia diundang di podcast ini, jualan bener. Jauh-jauh panas ya. Sebenarnya bukan mau jual dia sih, tapi kan spontan aja jadi jaya ya. Oke. Jadi venue karena berkaitan karena kadang gini. Kalau venue yang memang diinginkan itu adalah venue yang memang banyak schedule atau favorit ya kan, itu kan memang harus jauh hari ya kan untuk menentukan tanggalnya. Benar. Jadi kadang tanggal baik itu bukan ditentukan dari sekarang. Biasanya lebih bagus berapa lama sih, setahun itu atau ya, gimana? Ya setahun idealnya ya. Tapi 6 bulan juga masih memungkinkan lah ya paling. Pokoknya sebenarnya segala sesuatu tuh bisa di-adjust, disesuaikan. Sesuai kondisi ya. Venue memang penting kan karena kan schedule mereka juga padat ya untuk penginapan. Jadi Lisna tuh ingat kalau mau kawin teh setahun planningnya di gedung mana ya kan. Kecuali kalau Cika kan pengennya kan weekdays ya, weekend ya, weekdays. Nah, kalau weekdays aku mau di tenda depan rumah gue.
Muka jalan. Satu street itu semua gue. Itu bisa 1 juta lewat masuknya. Semua yang lewat ikut makan Bukan nggak judulnya. bisa ya. Ini semua nanti di depan Keramat Jaya Baru ini di blok untuk gue gitu. Iya. Pakai tenda bisa kan? Bisa, bener. Oh bisa tuh, bisa Lisna. Dan kayaknya secara budget kayaknya akan lebih daripada di ballroom hotel kalau Wah, kita. oh gitu ya? Lebih over dari ballroom hotel ya? Iya, jangan Gila, salah jangan kalau salah bikin Lisna. tenda, Di tenda jangan flooring. sembarang flooring apa segala macam Jangan di depan sedih. gue. Masuknya dari depan. Kesannya di VIP rumah ya? padahal secara budget Oh, bisa tapi budget lebih besar. gede ya? Oh, Kadang lebih sih besar. Oh, Mas kadang. Prit. Oh, tuh, tips Karena ya, kan? tenda misalkan untuk semua produksi untuk kebutuhan di rumah Belum juga AC-nya memang lagi, rumah. Nah, itu dia ya benar kan? kalau kita kan. tetap Tapi harus kalau orang kaya nyaman. mah bebas dong, kayak Bebas Cika. dong. Secara sultan. Sultan nih ya. Sultan ini bebas mau 1 juta yang mau Iya, datang ya mau, oke. terserah gue lah ya. Padahal ujung-ujungnya nanti pakai apa terpal saya. 17 Agustusan ya. Kan merakyat. Oke. Besar rakyat judulnya. Merakyat bener. Oh gitu ya. Oh Oke. jadi venue, habis venue tuh apa lagi? Oke. Baju. Oke, make up and attire. Oh, itu ya. Iya, make up, attire dan juga tentunya aksesoris bersama lengkap dong. Iya Utama dong. Jangan lupa ya, yang mau beli mau wedding datang ke sini, Cika akan provide dengan model-model yang cocok yang Nah, ini terkini. udah terbukti sih siapapun MUA-nya, siapapun sanggarnya, siapapun Sepatunya selalu sepatunya tetap langka. Jaya. Tetap ya. Yel-yel aku ya Oh dipakai. bukan ganti apapun muanya, apapun venue-nya, apapun sanggarnya, sepatunya tetap langka. Kaya. Amin. Ucapan adalah doa. Bisa ketawa-tawa bisa aja. Dia mah kayak gitu kok. Emang Podcast gitu. dia mah ketawa-tawa mulu. Kagak ada yang lain dia mah. Dia kalau podcast ketawa tuh. Udah Lisna. Jangan sampai air nangis. mata. Sampai benar. Lisna mau tisan. Hiburan ya, Lisna. Ada ya. Aduh. Oke. Ini Berarti- WO sebenarnya komedian atau apa sih? Gak ngerti gue. Oh jadi udah. Berarti MUA. WO, venue, MUA, Ya, MUA terus dan sanggar. juga attire. Gini, kadang kalau gini, MUA biasanya mereka kan tidak ada baju yang di-provide. Biasanya mereka kerjasama dengan desainer untuk attire-nya, ya kan? Walaupun tetap kalau untuk sepatunya langkah lah, Ya, ya itu kan? harus Siapapun wajib. itu wajib umumnya, wajib hukumnya. Berarti dari WO, venue, Mm-mm. terus MUA. Iya, MUA, Sanggar MUA, ya. attire. Attire ya. Antara MUA dan attire bisa juga Digabungkan. di-provide oleh satu sanggar. Kalau sanggar itu kan bisa dengan perias pengantin dan juga Oh bajunya. ya, tergantung ya koleksinya. dia mau Ya, internasional, nasional atau Yes. internasional. Ya, betul. Habis itu apa lagi? Setelah itu Perintilan-perintilan. banyak sih. Antara lain adalah F&B atau catering ya. Oh ya catering. Iya dong, itu utama dong. Kita Oh, iya, iya. undang orang, utama Test juga untuk food. makanan ya kan. Oh, oke. Makanan harus ditentukan pilihannya yang disesuaikan dengan menunya apa aja. Terus kemudian juga menentukan vendor catering juga yang selama ini memang sudah sudah dirasa secara taste oke gitu kan, secara penyajian oke gitu ya kan. Berarti udah tadi ya, berarti ini masukan buat saya juga. Siap. Kenapa? Kan berarti gue bener ya, gue undang lu pertama untuk tentang pernikahan adalah Iya WO. dong, iya. Habis itu ntar yang venue. Podcast gue lanjut ya kan, nyambung semuanya kan. Nyambung kan semuanya. Jadi satu podcast terpanjang untuk pernikahan. Dan berguna bener pasti untuk semua ya kan. Iya. Karena Ya kan berarti tadi masukannya udah ya di situ. WO, venue, terus atelier, makeup, attire. attire malum lah, selempet ya. Terus food, makanan. Ya, makanan catering. Terus Decoration. Oh iya decoration. Iya dong. Oh iya Seperti benar. ini cantik bener. Dari mana dekorasinya? Ini ya nih sendiri deh kayaknya. Dia sendiri ya? Gak mau Dia nggak sendiri. endorse, nggak Dia endorse, nggak sendiri. mau sebutin. Oh enggak disebutin, enggak dimention. Nah, kalau mau hubungin saya. Tetap lo ya.
Nggak mau rugi ya. Oh, dekor bener. Iya habis dekor apa lagi, A? Setelah dekor biasanya adalah Sound menentukan systemnya apa, penyanyi gitu, band. MC dong. Oh, MC. Oh ya bener. Ya, Kalau mau kan? MC ya. Iya siap. MC juga kan yang untuk acara itu bisa seperti apa keinginannya, ya kan? Bener. Formal kah, yang semi formal kah, yang lebih casual kah, gitu kan bisa. Kemudian setelah MC bisa kita tentukan adalah entertainment musiknya. Oh ya, musik. Betul. Oh, terus habis Terus itu? kemudian kalau misalkan secara konsepnya tradisional biasanya ada juga Tarian rangkaian upacara tradisional. adat. Oh iya. Ya, itu adalah tim tradisinya ya kan. Ya, oke. tim upacara adat yang juga harus kita perhatikan juga yang bisa menyesuaikan dengan konsep yang kita inginkan. Misalkan secara adat Sunda kan komplit tuh ada huap lingkung, ada sawer, kalau secara Jawa ada panggih, ada bla bla bla, banyak banget tuh. Terus ya dari abis itu apa lagi? Sebenarnya yang poin-poin utamanya itu aja ya. Yang nah, terus satu lagi kadang-kadang kan aku suka banyak tamu yang datang ke aku juga kan nanya kan, aku bingung deh Kak, aku bajunya warna putih, misalnya pengennya warna apa gitu kan, sedangkan dia pingin tema dekornya misalnya ya, bajunya pingin warna biru, dekornya pinginnya ungu, itu gimana tuh? Kalau ketawa. Itu ada profit gimana? Lo sebagai WO nih misalnya gue ya, nih gila ya. Datang nih kucuk kan. Oke. Aku Kak bajunya sudah tentuin warna apa. Pokoknya aku sudah gitu tentuin, aku mau dekor mau ungu. Oke, baju aku biru. Itu gimana? Profit supaya orang itu. Sebenarnya gini, itu kan kita nggak boleh ngetawain, itu tes orang loh. Tes orang ya? Iya. Ya kan gue nanya. Boleh aja. Gue nggak ketawa, ini aku customer. Tapi kan secara kita emang yang punya kemampuan untuk bisa advice kan. Nah kayak gitu tuh biasanya yang advice WO atau misalnya didiskusi sama orang dekor juga atau gimana? Ya, yang pasti kalau aku sih bisa advice juga, disesuaikan kan semuanya supaya bisa satu nuansa lah ya, nggak tabrak lari kesannya. Ya siapa tahu kan dia kan pengen kan. Idulnya. Kayak gitu kan, semua harus dalam satu nuansa, satu konsep, satu tema, bener ya kan? Nah itulah kan pentingnya kalian tuh pakai WO supaya kayak tadi tuh tiba-tiba kamu punya keinginan yang karena kan nggak semua orang punya taste yang bisa ya ini cocoknya sama apa gitu. Itu kan adalah tugas kita kan untuk bisa ngasih advice, masukan. Jangan. Pendapat kita sih sebenarnya baiknya kayak gini. Walaupun tetap harus kita juga tidak mengesampingkan keinginan atau tes mereka ya kan. Cuman kita adjust lah, disesuaikan dengan baiknya seperti apa kayak gitu ya kan. Yes. Jadi kalau misalnya aku dapat ide lagi nih, aku mau cari WO dekor siapa ya? Yang nanti diundang atau yang endorse ya? Iya. Belum bisa dimention sekarang. Belum dimention. Nah berarti secara keseluruhan nih kalau udah selesai, berarti udah nih yang biasanya ada dibantuin dengan perintilan-perintilan lagi nggak sih? Sebenarnya bukan perintilan seperti yang tadi disampaikan, kayak tadi kan adalah pendukung acara. Tapi kelengkapan untuk pernikahan sendiri yang utama harus dong. Serahan belum ya? Kelengkapan adalah untuk sahnya pernikahan. Surat. Kan? Kalau di Islam nanti secara kita pengurusan ke KUA. Kalau secara Kristen kan pengurusan ke gereja dan juga catatan sipil. Betul. Itu semua dari awal juga harus kita bantu dan juga kita sebaiknya sih memang lebih lama dalam persiapan lebih baik ya, karena kan supaya nanti juga dari pihak yang nanti akan bertugas seperti misalkan dari KUA atau dari gereja juga mereka sudah tahu seperti apa yang nanti akan apalagi tanggal-tanggal cantik bantu. Ya, betul. Waduh, kalau tanggal-tanggal cantik tuh 222 udah flash sale kayak 333. Tanggal 8 bulan 8 misalkan ya kan. 9 10 10 11 11 12 12 flash sale. Jalan judulnya. Ya kayak gitu sih utama juga itu kayak KUA kan, kayak gereja itu perusahaan di awal sih sebenarnya semuanya. Oke, berarti kurang lebih tadi udah pembahasannya jadi
makasih loh ilmunya loh. Aku jadi ada gambaran ya. Sama-sama. Oh, jadi aku pertama harus cari WO dulu, ini itu. Aduh, baru selesainya. Jadi sekarang kita bisa menentukan tanggalnya. Aku masukkan schedule langsung sekarang. Oh, tanggalnya pokoknya Senin sampai Jumat aja. Harinya Senin sampai Jumat. Tanggalnya nanti gampang. Kalau nggak dari tanggal 1, 2 sampai 30 tuh pasti ada satu tanggal itu. Nggak salah sih, bener. Ya kan, ada satu itu. Pokoknya tenang aja, ada A ya. Amin. Amin. Terus kalau menurut AA 18 tahun kan bukan jangka waktu yang pendek itu ya. Ada nggak sih pengalaman yang membuat yang mati paling riuh gitu? Dan paling riuh ya, sebenarnya semua pasti pada dasarnya ada hal-hal yang seperti itu ya, karena tiap wedding itu pasti ada menemukan hal-hal yang baru sebenarnya ya kan. Tidak sama semuanya kita bisa dilakukan atau bisa menerapkan dengan satu standar yang sama. Pasti akan beda-beda. Yang mungkin kalau keriuhan itu biasanya ada berkaitan kalau kita undangnya adalah tamu VVIP. Oh, itu yang ribet. Bukan ribet sih sebenarnya. Lisna di-silentin dulu kali, Lisna. Apaan tuh? Oh iya biasa. Oh, panggilan ya? Panggilan jiwa. Nah, itu VVIP. Karena kan ada, ya karena kan kita khusus ya special treatment untuk VVIP ya kan. Berkaitan dengan protokoler dan segala. Iya benar. Itu yang kalau secara general umumnya acara wedding sih ya insya Allah sih aman lah ya. Hatam lah ya. Tapi kalau misalkan VVIP memang ada agak ekstra aja, bukan ribet sih sebenarnya. Kalau boleh tahu nih, selama ini udah artis mana aja yang udah di WO-in? Coba. Ada sih. Beberapa lah, jangan disebutin. Nggak usah Oh, jangan disebutin ya, aduh. Boleh dilihat di IG-nya aja. Semua ada. Ada nanti tercantum IG-nya ya. Ada di bawah ya. Kayaknya belum tentu artisnya juga berkenan untuk disampaikan. Oh iya benar juga ya. Terus kalau ini habis IO ini MC juga kan? Ya masih sih. Masih kadang juga sambil masih ada ya. Organize dengan MC juga. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ada sahabat langka atau penonton yang nonton, sahabat langka ya? Iya sahabat langka lah ya. Kalau optimal apa ya? Optimal apa? Jaya ya. Jadi kalau misalnya nih kayak Lisna nih tiba-tiba entah kena sambat apa, habis nonton podcast ini, pengen deh jadi WO. Oke. Saran-sarannya apa? Saran-sarannya utamanya untuk menjadi WO adalah kita paham terlebih dahulu seperti apa untuk bisa menghandle secara personal orang atau klien kita. Karena itu utamanya sih sebenarnya kan. Tips and tip dari AA Jaya. Jadi kita istilahnya mempunyai basic itu dulu secara attitude juga gitu kan. Karena kan mungkin secara tadi persiapan itu secara teori kita bisa dapatkan, tapi secara utamanya modal kita utama adalah kita mempunyai attitude dan juga mempunyai personality yang baik sehingga orang merasa bisa nyaman atau bisa merasa enak gitu untuk bisa kita bantu komunikasi acara, komunikasinya dan koordinasinya seperti itu selama persiapan acara. Kemudian secara kalau yang seperti tadi masalah teori sih sebenarnya bisa semua kan diatur kayak kerjasama dengan para vendor, ya kan, secara vendor-vendor pendukung yang lainnya. Kemudian baiknya sih kalau misalkan sebelum membentuk memang baiknya kita langsung untuk bisa belajar terlebih dahulu dengan WO yang sudah eksis ya kan. Dari situ kan pengalaman adalah guru yang terbaik, benar nggak kan? Karena sudah punya kan dirimu pengalaman. juga kan udah mentelorkan bibit-bibit banyak. Telur bener. Menerbitkan bukan ya, mentelorkan apapun itulah ya. Ya kayak gitu sih. Jadi memang harus belajarnya dari ikut dulu sebagai kru di WO yang sudah eksis gitu ya. Dari situ akhirnya mempelajari pengalaman, ini seperti ini, handle masalah ini seperti ini kayak gitu kan. Ya kan? Kadang dari teori dengan apa yang kita laksanakan secara praktek dan secara pengalaman kan kadang bisa juga
nggak match ya. Secara teori seperti pas pengalaman atau berhadapan langsung dengan case atau kasus bisa beda lagi. Karena kita berhadapan dengan orang ya kan. Berbagai macam tipe orang. Betul, tipe orang. Gitu. Itu sih sebenarnya. Gitu ya. Berarti kalau pengen jadi WO harus apa tadi mempersiapkan untuk kita bisa mempunyai attitude yang yang baik, bagus. personality yang baik, terus kemudian link yang baik juga. Betul. Gitu. Terus kalau misalnya bisa mungkin magang dulu. Yang pertama sih yang sebenarnya adalah kalau kita mau melakukan apapun harus ada niat dulu ya. Nah, iyalah, niat dan langsung action. Betul, ya. Jangan cuman oh iya gambaran hati tapi nggak action, nggak melangkah. Itu mah sama juga bohong ya. Ya udah berarti makasih Kak AA, hari ini kita udah dapat banyak banget. AA atau AA Jaya atau apa sih? Kakang kali ya. Udah pokoknya semuanya Cika juga jadi tahu nih, jadi paham nih. Jadi kalau misalnya ada customer yang datang juga aku bisa ceritain dulu gitu kan gitu. Oke deh, terima kasih Kak. Thank you banget sudah diundang. Sukses selalu buat Cika. Ya. Aduh, suka banget kayak sugemnya ada kayak mau pelaminan. Dadah Lita. Ya, bye-bye. Thank you.